Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat dan juga semangat. Oke, ya. Untuk video kali ini ya, Arifin akan menjelaskan beberapa materi ya, terutama yang kaitan dengan di semester 2, yaitu ada materi yang terakhir ya, materi tentang drama ya. Wah, rasanya lumayan seger banget. Ini Pak Arifin beli dua ya, nah sangat haus. Oke, selamat juga ya untuk kelas 8 terutama yang kemarin sudah melaksanakan PTS ya, walaupun nilainya tahu lah ya, nilainya sudah saya share ke kalian, dan itu nilai yang kalian buat sendiri melalui ujian tengah semester atau mungkin berlian tengah semester. Variasi lah ya, variasi itu banyak ya. Kebanyakan udah di atas AKM itu, AKM 78, cuman ya Corona harus ditingkatkan lagi dalam belajarnya gitu. Nah, kemungkinan nanti untuk materi terakhirnya kita akan membahas mengenai materi drama. Oke, drama kehidupan ya. Mungkin kalau ya kalian kayaknya banyak drama di rumah. Mungkin PJJ ini membuat kalian tuh kayak apa ya, bosen, boring, kemudian capek, lelah, letih, lesu, pokoknya campur aduk deh pokoknya. Ya mau gimana, kita kan emang belum boleh untuk tatap muka gitu ya. Kemungkinan nanti untuk apa? Untuk PAS nilai semester nanti kita akan berangkat. Kita akan berangkat nanti penilaian semester. Jadi kalian berangkat ke sekolahan untuk mengikuti ujian atau mungkin penilaian semester, tapi masih pakai online. Ya, itu nanti akan difasilitasi sama sekolah Bapak Evi. Ya. Terus untuk yang kelas 9 mungkin nanti tanggal berapa ya? April nanti untuk ujian sekolah atau mungkin latus ujian sekolah, nanti kalian juga ke sekolahan sama nanti semuanya kelas 7, 8 untuk yang tahun semester. Nanti untuk yang kelas 9-nya yaitu untuk ujian sekolahnya. Jadi tunggu ya, tunggu. Berarti sekarang bulan Maret, besok ya April kalian berangkat ke sekolah. Kangen sekolah kan? Sama. Ya sudah saya jelaskan tadi ya mengenai materi drama ya. Mungkin kalian sudah pernah apa ya, kayak penonton mungkin ya, penonton drama gitu, menonton drama. Padahal hidup kalian banyak drama itu aja. Sama ya. Ya kalau yang mungkin kalau di televisi ya, di TV itu sinetron lah ya, maksudnya itu kan sinetron juga masuk ke drama gitu. Kemudian mungkin kalau yang pernah lihat yang apa ya, dulu tuh zamannya saya tuh ada yang namanya Opera Van Java itu, OVJ itu juga maksudnya ke drama gitu, karena dalam hal ini yang namanya drama itu ya, drama loh ya, itu adalah karya sastra ya, karya sastra yang dituliskan ya, kemudian untuk diperankan oleh seorang aktor, dimainkan. Jadi tulisan yang karya sastra yang dituliskan ya berdasarkan kehidupan mungkin masyarakat gitu, kemudian diperankan oleh seorang aktor atau mungkin aktris gitu kan yang di sinetron itu, atau dipentaskan gitu. Kemudian kalau misalkan drama-drama biasanya kan kalau ada ya, kalau kalian tahu dulu yang pentas-pentas itu yang kalau di kampus-kampus atau mungkin ketika akhir sekolah kayak perpisahan itu kan kadang ada yang menampilkan sebuah drama. Itu drama termasuknya itu kayak gitu. Jadi karya sastra yang dituliskan
mungkin berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pengalaman sosial yang ada di masyarakat, gitu. Kemudian yang bertujuan untuk diperankan oleh seorang aktor atau mungkin aktris. Nah itu ya, yang diperankan itulah yang dinamakan drama. Jadi ketika hanya dituliskan karya sastra yang dituliskan ya berdasarkan mungkin ada alurnya dan lain-lainnya, itu kemungkinan hanya sebuah cerpen atau mungkin novel gitu. Itu kalau belum diperankan atau dimainkan oleh seorang aktor atau aktris itu belum dikatakan drama. Jadi drama itu karya sastra yang dituliskan yang mungkin berdasarkan kehidupan nyata dan lain-lainnya, itu yang akan diperankan oleh aktor atau aktris, dipentaskan. Nanti ada yang namanya sketsa gitu kan. Kemudian ada yang kok sketsa sih, bukan sketsa namanya apa ya, pentas seni ya, bisa masuk ke pentas seni gitu. Nah kan kita sudah membahas ya mengenai drama itu apa gitu kan. Kalian juga bisa belajar di sini di buku bahasa Indonesia ya. Kita masih memakai buku yang ini edisi revisi 2017 ya. Kalian bisa buka nih untuk yang materi drama itu di halaman terakhir ya, halaman terakhir itu di halaman 199 ya, itu di bab 8. Oh ini udah rusak ternyata. Lama, ini udah 2017 ya, maklum lah. Nah ini ada materi dramanya, kalian bisa dibuka ya untuk materi bahasa Indonesia terakhir di semester 2 ini. Hanya kita akan belajar tentang drama. Jadi kalian nanti akan menemukan ya beberapa mungkin ada pengertiannya, drama itu seperti apa. Kemudian juga ada karakteristik drama. Karakteristik drama itu ya kemungkinan ada beberapa. Nah ini udah ada ciri-cirinya ya, yang perlu kita ketahui. Ciri-ciri dari drama itu ada berupa cerita, kemudian ada berdialog, kemudian ada bertujuan untuk dipentaskan. Ya, yang itu sudah saya katakan. Jadi karya sastra yang dituliskan ya bentuknya dialog-dialog gitu kan. Kemudian bertujuan untuk dipentaskan. Jadi kalau tulisan itu belum dipentaskan, itu belum dikatakan sebagai drama. Gitu. Nah ini ciri-cirinya, ada 3 ciri-cirinya. Itu ada mengenai berupa cerita, ya rangkaian ceritanya, ada alurnya, kemudian berbentuk dialog. Bentuknya dialog ya, ingat bentuknya dialog. Kemudian bertujuan untuk dipentaskan oleh aktor, oleh aktris gitu. Itu untuk yang ciri utama dari sebuah drama. Karena kalian pasti mungkin kalau yang punya teman-teman yang agak perhatian ya, mungkin agak yang berlebihan gitu kan, mungkin kayak bahagianya berlebihan gitu, kalau baper ya, bawa perasaan gitu. Itu kadang orang-orang kayak gitu tuh banyak drama. Iya, banyak dramanya. Apa sih cuman kayak gini aja gitu kan. Drama banget sih kamu, cuma luka sedikit aja, drama banget sih kamu gitu. Itu sebenarnya bentuk ekspresinya mereka gitu. Bagaimana mereka tuh untuk mengekspresikan perasaannya yang ada di hatinya atau mungkin ada di dalam pikirannya, itu diungkapkan. Nah, ungkapannya itu kadang tidak pas gitu ya. Mungkin yang dikatakan drama gitu. Itu kayak gitu. Jadi kadang ada orang yang mengungkapkan perasaannya itu tidak pas gitu ya, kayak kamu kalau misalkan kayak suka sama seorang tapi orangnya tuh nggak suka sama kamu gitu, nanti kamu bakalan drama sama dia gitu ya. Kalau alurnya tahu, kalau alurnya nggak tahu ya parah itu malah. Jadi dalam drama itu ya ada ceritanya yang jelas, itu ada ceritanya dituliskan di cerita yang mempunyai karakteristik itu berdialog. Jadi ada dialognya A, B, misalkan kayak saya nih, saya berdialog dengan kalian gitu, namanya dialog monolog gitu, karena hanya satu. Nanti ketika ada temennya lagi, mungkin Pak Arifin akan berdialog dengan mereka gitu kan. Jadi itu yang dinamakan drama. Kemudian bertujuan untuk dipentaskan gitu. Kalau di perkuliahan yang tadi saya katakan itu bukan sketsa ya, bukan sketsa, itu namanya teater. Jadi drama yang dipentaskan ya, itu biasanya dinamakan teater. Itu salah satunya. Nah di sini kalian bisa melihat yaitu di halaman 200
dua ya. Di situ tuh ada istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat ya. Jadi mungkin kalau di masyarakat kalian mungkin ada ya, mungkin ada beberapa contoh-contohnya. Di sini yang pertama itu ada sandiwara. Wah, hidup itu seperti sandiwara. Ya, namanya juga hidup kan, kadang bisa menikmati atau mungkin tidak bisa menikmati kan tergantung kitanya gitu. Sandiwara tuh kamu kayaknya nggak meyakinkan atau mungkin nggak dipercaya gitu kan. Lebay, terus baper itu bisa dikatakan sebagai ekspresi. Nah, di sini ya sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara yang ketujuh ya. Itu berasal dari kata bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia ya. Jadi dari sandiwara yang satu sandi itu rahasia. Kemudian ada warah yang berarti pengajaran ya. Apa tuh sandi, rahasia dan juga pengajaran? Hubungannya apa gitu kan? Nah, di sini bisa dilihat ya. Tadi sudah katakan bahwa sandi yaitu rahasia, kemudian ada warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Jadi sebagai pengajaran ini dilakukan melalui simbol ya, jadi perlambangan tidak langsung. Mungkin kalau di sini tuh konteksnya itu kayak logo Tuturi Handayani itu kan ada yang semboyannya Tuturi Handayani yang mungkin di belakang apa, di tengah apa, di depan apa, itu sebagai pengajaran yang rahasia gitu, yang mempunyai makna tersendiri gitu. Itu kalau yang sandiwara. Kemudian ada lakon. Tuh ya, kalau di Jawa ya mungkin ada yang namanya lakon ya, lakon elek, lakon apik gitu kan. Mungkin kayak kalau di bahasa Jawa mungkin ada yang tokoh pewayangan itu seperti lakon ya. Ini yang sama sebenarnya. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film ya. Tadi ada wayang, ada lakon, mungkin kayak Pandawa, mungkin kayak Kurawa gitu kan. Kemudian ada karangan yang berupa cerita sandiwara ya. Jadi ada karangannya. Yang ketiga perbuatan, kejadian, peristiwa. Jadi ya ada lakonnya, ada sebuah peristiwanya, entah itu tokohnya, entah itu tempatnya, entah itu waktunya gitu. Kemudian ada yang ketiga ya, tadi kan ada sandiwara, ada lakon. Yang ketiga itu ada tonil. Apa ini tonil ya? Kalian pasti baru tahu nih, mulai itu ada tonil gitu. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda. Tonil, e-nya 2, tonil, yang artinya pertunjukan. Jadi istilah ini mulai pada masa penjajahan Belanda. Oh, kalau Pak Arifin tuh nggak menemukan ya. Tahun 90-an Belanda kesini tahun berapa itu kan? Udah lama ya ternyata Belanda kesininya. Nah itu diperankan, kemudian mungkin dipamerkan, mungkin diiklankan ya, itu dinamakan tonil ya. Itu ketika masa pertunjukan penjajahan Belanda itu namanya tonil gitu. Kemudian ada yang keempat, sendratari ya. Jadi sendratari itu kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Wow, cakep ini. Ini biasanya kalau sendratari ya, itu ada seni, drama, dan tari itu mungkin panjang ya dalam pementasannya gitu. Sendratari berarti pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Gerak, tari, dan kita mengartikan ya. Mungkin ada sendratari, seni, drama, tari. Mereka tuh melakukan tarian ya. Mereka melakukan tarian tapi mempunyai tujuan gitu, yang akan disampaikan oleh mereka kepada penonton gitu. Itu sendratari. Kemudian ada tableau, yang kelima itu ada tableau. Tableau merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tableau tidak berdialog. Wah, ini kayak wayang ya mungkin ya. Tableau merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain di tableau tidak berdialog. Jadi dalam permainan itu ya, lakonnya atau mungkin pemerannya, aktornya itu hanya melakukan gerakan
ya, melakukan gerakan yang mungkin dipimpin oleh seseorang untuk melakukan gerakan itu. Jadi mereka tuh nggak berbicara, mereka hanya melakukan gerakan yang ada visualnya yang dipimpin oleh seorang. Nah, di situ ya, mungkin itu saja dulu ya ketika kita belajar mengenai drama yang tadi sudah saya jelaskan. Drama itu karya sastra, ya, karya yang bergenre sastra yang dituliskan, ya, yang dituliskan itu bentuknya berdialog ya, mungkin dialog dua. Ceritanya tentang masyarakat, bisa tentang apapun, bisa tentang ceritanya. Dan yang diperankan, yang mempunyai sifat akan diperankan. Jadi ketika kalian menuliskan sebuah cerita, walaupun ada dialognya, tapi itu nggak diperankan, itu bukan drama. Jadi cerita yang karya sastra yang bercerita ya, jadi karya sastra yang dituliskan berdasarkan cerita yang bersifatnya itu ada di dialognya, kemudian diperankan oleh tokoh atau mungkin aktor atau mungkin aktris gitu kan, di sebuah pementasan itu drama. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga mengenai ciri-cirinya ya, itu ada 3, berupa cerita, kemudian berbentuk dialog ya, kemudian bertujuan untuk dipentaskan, dan juga memiliki istilah-istilah yang merujuk pengertian pada drama ya. Tadi ada sandiwara, kemudian ada lakon, ada tondil, ada sundratari, ada tablo. Sandiwara itu pengajaran yang dilakukan dengan pelambangan dan simbol. Kemudian lakon itu memiliki beberapa kemungkinan, salah satunya itu cerita yang dimainkan dalam drama, ada Tiwar Paja, wayang, dan mungkin film. Kemudian ada tonil ya, itu pertunjukan ketika pada masa penjajahan Belanda. Ada sendratari, seni, drama, dan juga tari. Jadi mereka tuh hanya melakukan tarian tapi mempunyai tujuan untuk ke penontonnya. Kemudian ada tablo, bukan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, tapi dia tuh tidak ngomong ya, tidak berdialog, dia hanya mengikuti audio yang dipimpin oleh seseorang gitu ya. Jadi itu mengenai materi drama ya. Jadi ada pengertiannya, kemudian juga ada ciri-cirinya, kemudian ada istilah-istilah dalam drama di masyarakat tradisional. Ada sandiwara, kemudian ada tonil, kemudian juga ada sendratari, kemudian juga ada tablo ya, kemudian banyak beberapa yang mungkin belum kalian ketahui ya. Semoga nanti dalam belajar bahasa Indonesia ini kalian bisa memahaminya gitu. Nah, kemudian untuk materi ya, bahasa Indonesia mungkin hanya satu yaitu mengenai drama. Dan nanti kita akan melihat bagaimana kalian menguasai materi ini. Kalau bisa nanti kita akan membuat sebuah drama ya, buat drama kehidupan. Mungkin nanti kalian akan menuliskan cerita, kemudian kalian nanti akan memerankan sebuah tokoh dialog atau mungkin tokoh-tokoh yang ya bisa dikatakan antagonis, protagonis, dengan tokoh yang jahat, tokoh yang tidak jahat gitu. Ya, mungkin kita akan nantikan materi-materi yang seru ya, materi-materi yang seru lagi. Dan ingat, jangan bosan untuk belajar ya, karena belajar itu sebagai tuntutan buat kalian. Mungkin kalau sekarang kalian melihat video Pak Arifin ya, mungkin bosen nih, wah kok pembelajarannya kayak gitu terus gitu. Kalian bisa komen di Google Classroom-nya atau mungkin nanti di YouTube saya. Silakan kalian komen bebas ya. Kalian mau, Pak jangan kayak gini dong pembelajarannya, ganti. Oke, nanti akan saya tampung untuk komen-komen dari kalian gitu. Jadi sebisa mungkin kalian jangan merasa bosan juga dalam belajar ya, karena masih panjang banget kalian. Jangan banyak drama kalian ya. Kalian jangan banyak drama gitu. Belajar aja. Nanti kan hari Sabtu Minggu kan libur gitu. Kalian bisa mengerjakan tugas atau mungkin kalian bisa bermain, berkumpul dengan keluarga. Ya bisa kan gitu di hari-hari yang kayak gitu. Nah, untuk hari Senin sampai hari Jumat ya, ikuti pembelajaran yang ada di sekolah gitu kan.
kemudian kalian berusaha semaksimal mungkin, karena di semester 2 ini waktunya itu udah tidak begitu lama ya, karena nanti kalian April, Mei, Juni ya kalian udah ya PS, nanti kalian masuk ke kelas 3, naik ke kelas 3, nanti kalian SMA, nanti kalian kuliah, nanti kalian kerja. Nah itu masih banyak banget fase yang harus kalian lalui. Kalau sekarang capek, gimana mau melalui fase-fase yang di atas gitu kan. Nah, makanya cobalah untuk menikmati yang sekarang, cobalah untuk bersyukur dengan apa yang ada yang sekarang. Kalau sekarang kalian masih rebahan, kalau sekarang kalian masih tidur-tiduran ya nikmati saja dulu, Jadi jangan sampai terbawa suasana tidur, rebahan, gitu. Mau sampai kapan? Ya kan, mau sampai kapan? Gitu. Kalau harus ada perubahan. Oke, tidur boleh, rebahan boleh, tapi ingat belajar juga harus. Ya, belajar juga harus. Jadi jangan lupakan kewajiban kalian sebagai seorang pendidik, peserta didik. Kalau sekarang udah ganti ya, sekarang tuh bukan peserta didik, sekarang tuh namanya murid. Nah sekarang kalian ada seorang murid ya. Mungkin kalau kemarin mungkin peserta didik, nah sekarang udah diganti menjadi seorang murid. Jadi kewajiban-kewajiban yang sudah kalian lakukan ya, yang harus kalian lakukan, kerjakan semaksimal mungkin. Itu ya, itu yang dapat aku sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Tetap masih di materi sama. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terlebih saya mohon maaf. Ingat belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.